Kenangan di bawah hujan, episode 1 pertemuan tak sengaja. Ayla, katanya hujan bisa mempertemukan dua orang asing. Tapi hari itu, aku hanya ingin diam, menunggu hujan reda, dan melupakan semuanya. Ayla duduk di bangku taman dengan jas hujan tipis dan buku puisi di tangan. Hujan turun perlahan dari kejauhan. Seorang pria mendekat sambil melindungi kepalanya dengan map gambar Gio, sambil tersenyum malu dan berkata, "Maaf, boleh nebeng duduk? Udah kehujanan parah, Ayla, silakan, bangkunya bukan milik saya." Diam, hanya suara hujan. Gio membuka map, memperlihatkan sketsa wajah-wajah yang ia gambar. Ayla penasaran, "Semua ini kamu gambar sendiri?" Gio, "Iya, tapi kayaknya aku belum nemu wajah yang paling pas untuk digambar." Narasi Ayla, "Entah kenapa, aku ingin dia menemukannya di wajahku." Episode 2 di bawah payung yang sama, hujan jadi alasan mereka sering bertemu, di taman yang sama, di bangku yang sama. Gio, kamu tahu nggak? Aku suka banget ngelukis hujan, tapi sejak kenal kamu, aku jadi suka nunggu hujan. Bintang Ayla tertawa kecil. Mereka pergi ke pameran seni. Ayla membacakan puisinya, saling dukung, saling hadir. Gio, kalau kamu puisi, aku mau jadi halaman kosong yang kamu isin, Ayla. Dan malam itu, kami tidak hanya berbagi payung, tapi juga hati. Episode 3 ada yang tak diperjuangkan. Hari-hari hangat berubah dingin. Gio mulai menjauh, tak ada pesan, tak ada ajakan bertemu. Ayla menyusul ke rumahnya. Ia melihat Gio sedang berbicara dengan seorang wanita tua. Ibu Gio tegas, "Jangan bawa-bawa gadis yang masa lalunya kamu sendiri nggak tahu." Gio hanya diam. Ayla yang mendengar dari kejauhan, mundur perlahan. Ayla berkata dalam hati, diamnya lebih menyakitkan daripada kata penolakan. Episode 4 jeda tanpa jawaban. Ayla mencoba bicara. "Ayla, Gio, kenapa kamu nggak lawan mereka? Kenapa kamu nggak bilang kalau aku cukup?" "Gio, aku cuma nggak mau ibuku makin kecewa." Ayla menunduk. Ia tak menangis, hatinya sudah terlalu lelah. Hari-hari berikutnya, Ayla menghilang. Bangku taman sepi. Hujan tetap turun, tapi tak ada lagi payung yang mereka bagi. Narasi Ayla, "Mungkin ini bukan tentang siapa yang lebih cinta, tapi siapa yang berani bertahan." Episode 5 batas antara bertahan dan melepaskan. Ayla menulis surat, satu-satunya cara untuk mengeluarkan semua yang tak sempat ia ucapkan. "Kalau kamu nggak bisa memperjuangkanku, aku akan belajar mencintai diriku sendiri lebih dulu." Surat dititipkan lewat Ray, tapi tak ada balasan, tak ada kata. Ayla akhirnya memutuskan melepaskan. Ia hapus semua pesan, foto, dan kenangan. Ayla, kadang, kehilangan yang paling menyakitkan adalah yang tidak pernah dijelaskan. Episode 6. Hujan terakhir. Taman itu tetap adem. Gio datang membawa sketsa lama dan secarik surat dari Ayla yang tak pernah ia balas. Ia duduk, menunggu, hujan turun. Ayla muncul, berdiri di bawah payung. Ayla bicara dengan tenang. "Dulu aku nunggu kamu, tapi sekarang aku memilih untuk pergi." Gio, "Aku minta maaf, Ayah. Aku maafkan kamu, tapi aku nggak bisa kembali ke tempat yang nggak pernah dijaga." Ayla pergi. Gio tetap diam, menatap hujan yang menelan jejak langkahnya. Episode 7. Kenangan di bawah hujan. Ayla, 3 tahun berlalu. Aku bukan lagi gadis yang menunggu di bangku taman. Kini, aku wanita yang berdamai dengan masa lalu. Ayla kini jadi penulis puisi. Hidupnya damai, tapi suatu sore, ia kembali ke taman itu. Di bawah bangku, ada sketsa dirinya dengan tulisan, "Maaf, aku pernah diam, tapi kenangan tentangmu nggak pernah benar-benar pergi." Ayla tersenyum. Ia melangkah pelan, meninggalkan bangku itu. Hujan turun lagi. Ayla, cinta memang tak selalu harus dimiliki, tapi ia akan selalu jadi kenangan yang turun bersama hujan.